kita bisa bertemu dengan Ketua JMI, dan saya sangat senang sekali diterima dengan baik di sini. Kami selaku pengusaha Muslim dan hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat supaya kita betul-betul mengembangkan wirausaha yang Islami. Karena selama ini kita paparannya kebanyakan dari orang-orang sebelah sana, sehingga akad jual beli pun terlupakan, rukun-rukunnya terlupakan. Dan saya aslinya dari Banjarmasin, daerah itu memang daerah Muslim, dan saya kelahiran kurang lebih 65 tahun yang lalu. Saya bergerak di bidang usaha juga ada, kemudian pendidikan. Kami aslinya dosen dan udah pensiun dini dari 7 tahun yang lalu. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dengan PDI, dan saya ingin berperan nantinya di usia tua ini menyebarkan kegiatan-kegiatan ini dan memfasilitasi dengan orang-orang yang muda supaya penyebarannya lebih cepat. Begitu. Dari PJNI Pak Ismail, mungkin setelah menerima respon beliau untuk ingin bergabung dan ingin menyebar PJNI, mungkin Pak Ismail bisa menyampaikan. Terima kasih Pak Herman. Allah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat dan berkelanjutan. Dan insya Allah mudah-mudahan ada kolaborasi antara PJMI dan Herman, Itu yang saya harapkan. pengusaha Muslim yang juga mempunyai kampus yang malam melintang kegiatan. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit dulu ya Pak Herman tentang PJMI. PJMI ini berdiri pada tahun 2011. Berarti sudah 13 tahun. 13 tahun. Keanggotaan kita ini awalnya di Jakarta, tapi sekarang sudah menyebar ke beberapa provinsi di tanah air, antara lain di Riau, di Kepulauan Riau, di Medan, ada di Sulawesi Selatan, di Maluku, dan beberapa daerah lain, dan terbaru di Yogyakarta yang sedang berkembang pesat. Teman-teman kita di sana pusat. Nah, intinya mengapa kita bergabung di PJMI ini, karena kita mempunyai biro yang sama untuk menyebarkan informasi tentang keislaman, tetapi sebenarnya kita tidak tertutup ya Pak. Kita nih, inklusi kita terbuka juga berkolaborasi dengan teman kita yang lain di luar Islam. Jadi tapi kita punya warna, ya, punya PJMI ini punya warna tersendiri dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Terutama sekali kita mengembangkan apa yang namanya itu jurnalisme profetik. Jurnalistik profetik ini di Indonesia dikembangkan oleh Bapak Parniadi. Kebetulan beliau itu salah seorang dari pimpinan kami. Jadi dengan semangat inilah PJMI berkarya dan berkiprah untuk bangsa dan negara dan agama tentunya kita. PJMI tidak semata di bidang jurnalistik Pak. Kita juga ada bidang sosial, ada juga ekonomi kreatif. Kita juga ingin membentuk koperasi juga, kemudian juga bidang pendidikan. Di bidang pendidikan kita ada program unggulan, namanya itu Sejuta Masjid, Sejuta Jurnalis. Nah, yang mana? Intinya ya kita ini mau mengembangkan komunitas masjid ini melek jurnalistik. Jadi kita telah melakukan beberapa pelatihan di sejumlah masjid, sudah 3 kita lakukan pelatihan di masjid ini, dan alhamdulillah mendapat kesambutan. Dan program ini kita dulu pernah diskusikan dengan Pak Ketua Umum Dewan Masjid ini, Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala. Kita sudah audiens sama beliau, beliau cukup mendukung dan menyerahkan
harapan kita diutamakan dulu yang besar-besar dulu lah kata beliau. Iya. Terima kasih. Jadi kedepannya nanti kita coba lihat dulu mana yang bisa kita kerjasamakan, tetapi kita butuh penataan SDM di daerah itu dulu ya, sehingga kita bisa koordinasi dengan baik. Karena tanpa koordinasi yang baik, tanpa ada SDM yang kompak, kita tidak bisa bergerak. Seolah nanti jalan masing-masing. Jadi itu dulu kita tata, kemudian nanti sektor apa yang kita bisa kita garap duluan, yang direspon oleh masyarakat Banjarmasin atau Bengkulu. Ini yang saya bawa ke daerah. Kemudian kita nanti perlahan-lahan sisi ekonominya di mana yang bisa kira-kira greget ini menghasilkan dana yang cepat yang bisa dibagi bersama dengan keuntungan bersama seadil-adilnya menurut ajaran Islam, sehingga tidak ada yang dirugikan di situ. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa kerjasama dengan baik. Insya Allah ini nanti akan saya fasilitasi kalau ada mau ke daerah apa yang mau kita bicarakan, dan saya cari orang-orang yang bisa merespon dengan baik. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Eman. Artinya kita sudah sepaham, tinggal kita tidak lanjuti. Kami dari BJPI juga sangat antusias dengan kerjasama kita ini, dengan saling mendukung, istilahnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dan sesama umat Muslim. Sesuatu memang gitu kita saling menguntungkan kerjasama. Mudah-mudahan kita berharap kerjasama ini akan berlangsung berlanjut dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.